Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, Sintayong dapatkan dukungan penuh untuk latih Timnas Indonesia. Pemain keturunan berbondong kirim doa untuk Timnas jelang Piala Asia 2023. Kekuatan skuad Garuda disebut mirip klub Inggris. Dan Sen Patinama dapatkan kartu kuning saat jalani pemusatan latihan di Turki. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Dalam rangkaian persiapan skuad Garuda menghadapi Piala Asia 2023, pelatih Timnas Indonesia Sintayong memanggil pemain terbaiknya untuk mengikuti TC. Salah satu penggawa Garuda, Rizky Ridho, juga termasuk dalam 28 pemain yang diikutsertakan oleh pelatih untuk pemusatan latihan. Selain berlatih, mereka juga akan melakoni 3 laga uji coba melawan Timnas Libya pada 2 dan 5 Januari, serta Timnas Iran pada 9 Januari 2024. Rizky Ridho mengungkap bahwa semua elemen Timnas Indonesia harus memberikan yang terbaik, mulai dari persiapan hingga saat turnamen berlangsung. Sebab menurutnya, Piala Asia merupakan turnamen dengan level tinggi. Ridho pun meminta doa dan dukungan kepada supporter tanah air agar bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Kali ini, Rizky Ridho dan kawan-kawan ditargetkan bisa lolos ke babak 16 besar untuk pertama kalinya. Maraknya naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI yang memicu pro kontra di mata penggemar sepak bola tanah air membuat anggota Exco PSSI buka suara. Arya Sinulinga menekankan bahwa para pemain berdarah Indonesia dari negara lain punya potensi untuk membela Timnas Indonesia. Namun yang terpenting adalah mereka memiliki kualitas yang diperlukan skuad Garuda. Arya menuturkan bahwa pihaknya terus memantau para pemain potensial di kompetisi-kompetisi di luar negeri. Langkah ini dilakukan demi menemukan potensi-potensi pemain berdarah Indonesia. Ia juga mengatakan bahwa proses naturalisasi baru bisa diproses jika pemain itu punya darah Indonesia dari keturunan pertama dan kedua. Jadi dia meminta pada pecinta sepak bola tanah air jangan ada yang membeda-bedakan pemain lokal dan naturalisasi. Kabar mengejutkan datang dari salah satu pemain keturunan Indonesia yakni Sen Patinama. Sebagaimana diketahui, wingback berusia 25 tahun itu resmi menjadi WNI pada awal tahun ini. Ia pun sudah melakukan debutnya pada Juni lalu ketika Timnas Indonesia menghadapi Argentina. Sudah menjadi WNI kurang lebih selama 6 bulan, serta sudah memiliki 5 caps bersama Timnas Indonesia. Sen Patinama kini justru mendapati kartu kuning dari asisten pelatih Timnas Indonesia yakni Nova Arianto. Kartu kuning tersebut bukanlah pelanggaran yang ia lakukan saat berada di lapangan hijau, melainkan ia tidak pernah menyadari bahwa Nova Arianto merupakan orang Indonesia. Hal itu pun dapat diketahui dalam unggahan story Instagram Nova Arianto. Dalam keterangan tersebut, ex-pemain FC Utrecht itu mengira Nova sebagai orang Korea Selatan yang jago berbahasa Indonesia. Seperti diketahui, saat ini PSSI tengah melakukan proses naturalisasi 3 pemain keturunan guna bela Timnas Indonesia. Ya, ketiga nama tersebut ialah Jay Ises, Nathan Joaon, dan Ragnar Orat Mangun. Kini terbaru, proses naturalisasi Jay Ises dan Nathan Joaon telah memasuki tahap sumpah WNI. Hal ini diungkapkan langsung oleh anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga. Ia mengungkap bahwa saat ini PSSI tengah menunggu jadwal Jay dan Nathan untuk melakukan sumpah. Diketahui pada Desember 2023 ini, klub yang dibela Jay Ises yakni Venezia FC mempunyai 2 pertandingan yang harus dilakoni. Sehingga PSSI harus menunggu jadwal longgar kedua pemain tersebut. Tentu saja, kehadiran Jay Ises dan Nathan Joaon diharapkan semakin memperkuat lini belakang Timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, saat ini Timnas Indonesia sedang melakukan pemusatan latihan. Tak hanya Timnas senior, tapi juga Timnas Indonesia U20. Pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri setidaknya memanggil 26 pemain untuk mengikuti TC di Qatar dalam persiapannya menghadapi sejumlah turnamen di tahun 2024. Di antaranya ialah Piala AFF U19 2024, kualifikasi Piala Asia U20 2025, dan tentunya Piala Dunia U20 2025 di Chile. Dalam pemanggilan 26 pemain tersebut, Indra Syafri sejatinya tidak memanggil 2 pemain keturunan yakni Welber Halim Jardim dan Amar Bergic.
Keputusan yang dilakukan oleh Indra Syafri itu membuat sebuah tanda tanya besar dari supporter. Pelatih berusia 60 tahun itu pun buka suara. Menurutnya, kedua pemain itu tetap akan berkompetisi bersama klubnya masing-masing. Oleh karena itu, dia menilai kompetisi lebih baik daripada sekadar TC saja. Di samping itu, beberapa waktu lalu, Indra Syafri sejatinya juga tidak menutup peluang pemain keturunan untuk membela timnas Indonesia U20. Seperti diketahui, pemilihan pemain untuk Piala Asia 2023 ini menimbulkan berbagai polemik. Netizen menilai ada beberapa pemain yang layak dipanggil tapi tidak masuk dalam tim. Beberapa nama dalam daftar Sintayong juga mendapatkan kritikan karena dinilai masih ada pemain lain yang bisa menempati posisi tersebut. Namun, asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto angkat bicara terkait pemanggilan pemain skuad Garuda ini. Mantan pemain timnas Indonesia ini meminta semua pihak bisa menahan diri untuk tidak memberikan asumsi negatifnya. Menurutnya, Sintayong sudah memilih pemain sesuai dengan kebutuhan skuad Garuda. Dalam pemilihan ini juga tidak ada tekanan dan pelatih asal Korea Selatan tersebut bekerja dengan profesional. Nova berharap semua pihak memberikan dukungan di Piala Asia 2023 ini. Pasalnya, mereka akan menghadapi lawan yang tidak mudah dan butuh persiapan yang maksimal. Mereka harus fokus dan akan berusaha membawa prestasi di turnamen tersebut. Di samping itu, beberapa supporter pun membandingkan beberapa klub Eropa yang bersikap dewasa ketika pemain yang on fire namun tak dipanggil ke timnas masing-masing. Salah satu bek muda timnas Indonesia saat ini sedang menjadi pusat perhatian publik Inggris. Ya, Elkan Bagot masuk dalam 28 nama pemain yang dipilih Sintayong untuk menjalani pemusatan latihan jelang menghadapi Piala Asia 2023. Beberapa pemain pun sejatinya sudah berada di Turki, sementara pemain yang abroad di Eropa baru akan merapat mulai tanggal 1 Januari. Pasalnya, mereka masih menjalani kompetisi dan belum masuk waktu libur. Di samping itu, media asal Inggris TWTD menyoroti pemanggilan Elkan Bagot. Dalam laporannya, mereka menyebut bahwa bek Ipswich Town itu bisa menjadi pilihan utama Sintayong untuk menghadapi Piala Asia 2023. Kemampuan dan pengalaman Elkan dibutuhkan oleh timnas untuk menahan gempuran lawan. Selain itu, mereka juga menyebut bahwa sang pemain diprediksi akan dipinjamkan Ipswich Town ke tim lain usai gelaran Piala Asia 2023. Hal itu dilakukan demi mendapatkan menit bermain yang cukup. Timnas Indonesia arahan Sintayong saat ini sudah berada di Turki untuk menjalani pemusatan latihan jelang Piala Asia 2023. Dalam melakukan TC ini, pelatih asal Korea Selatan itu setidaknya memanggil 28 pemain. Tak hanya sekedar melakukan pemusatan latihan saja, tim arahan Sintayong itu juga melakukan laga uji coba dengan menghadapi Libya 2 kali dan Iran sekali di bulan Januari mendatang. Dalam persiapan skuad Garuda itu, membuat salah satu pengamat sepak bola tanah air, Coach Justin, buka suara. Mantan pelatih timnas futsal Indonesia itu mengatakan jika timnas Indonesia mirip dengan salah satu klub asal Inggris yakni Newcastle United. Ia menuturkan jika timnas Indonesia maupun Newcastle sama-sama jago kandang. Karena reputasi inilah, Justin mengaku sangat mendukung agenda 3 uji coba Indonesia jelang bertarung pada Piala Asia 2023. Menurutnya, Indonesia memang memerlukan laga uji coba yang dihelat di kandang lawan. Skuad Garuda akan menghadapi Piala Asia 2023 pada Januari bulan depan, di mana saat ini mereka sedang melakukan persiapan dengan menggelar pemusatan latihan di Turki selama kurang lebih 2 minggu. Timnas Indonesia arahan Sintayong itu sejatinya sudah berada di Turki pada hari Kamis kemarin. Usai tiba di Turki, Sen Patinama dan kolega langsung menjalani latihan recovery. Latihan tak hanya dilakukan di gym tapi juga di lapangan. Di sela-sela pemusatan latihan tersebut, ada kabar mengejutkan datang dari salah satu pemain Chelsea yakni Ian Maatsen yang mengirim doa untuk timnas Indonesia yang akan menghadapi turnamen terbesar di benua Asia tersebut. Pesepak bola yang disebut-sebut memiliki darah Indonesia itu mengucapkannya di akun Instagram Orange Indonesia.